Pemirsa, TNI Angkatan Laut dan Dirjen KKP menangkap 2 kapal penyedot pasir laut di perairan laut Batam, Kepulauan Riau. 2 kapal yang memuat 10.000 meter kubik pasir laut itu akan menuju negara Singapura. Yang Cengkang yang ditangkap di Laut Batam secara tidak sengaja dalam perjalanan Menteri Kelautan Perikanan beserta rombongan dari Batam ke Pulau Nipa. 2 kapal penyedot pasir laut atau dredger raksasa dengan muatan 10.000 meter kubik pasir laut ditangkap prajurit TNI AL dan Dirjen KKP di perairan laut Batam, Kepulauan Riau. 2 kapal penyedot pasir laut yang ditangkap yakni kapal Yangchen 6 dan kapal Yosun 9. Menurut nahkoda kapal Yangchen 6, pasir laut ini akan dibawa ke negara Singapura. Kapal penyedot pasir laut ini sekali sedot 9 jam bisa memenuhi isi palka yang muat 10.000 meter kubik. Satu trip perjalanan memakan waktu 3 hari. Grup perusahaan penyedot pasir laut ini mempunyai armada 10 kapal yang bertonase di atas 8.000 sampai dengan 10.000 gross ton. TNI Angkatan Laut dan Dirjen KKP mengamankan beberapa anak buah kapal yang Yangchen 6 untuk dimintai keterangan dan akan menjalani proses hukum. Dari Batam, Kepulauan Riau, Ayus melaporkan. Inilah kapal asing berbendera Malaysia yang kedapatan mencuri pasir di perairan Batam, Kepulauan Riau. Kapal Kementerian Kelautan yang sedang melakukan perjalanan ke Pulau Nipa berpapasan dengan kapal asing ini pada Rabu 9 Oktober. Setelah diperiksa, kapal ini kedapatan membawa muatan pasir yang baru disedot dari perairan Batam tanpa izin. Dan jumlah pasirnya tidak main-main. Kapal ini, pasir ini sejumlah kurang lebih 10.000 meter kubik. Itu sekali hisap, ya, 9 jam penuh dia barang. Dan menurut keterangan dari nahkoda, ya, 10 kali setiap bulannya, ya, 3 hari bolak-balik. Bisa dibayangkan jika setahun seperti apa, ya kan? Nah, untuk itulah KKP mengatur, KKP membuat peraturan supaya apa? Ini tidak liar, tidak dicuri terus pasir laut kita. Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan langsung menahan kapal asing ini, mengamankan barang bukti dan menahan para anak buah kapal. ABK kapal berbendera Malaysia ini mayoritas warga negara asing. Ada 2 diantaranya adalah warga Indonesia. Dengan diambil begini, terbayang nggak apa yang terjadi di bawah? Oleh karena itu tadi saya sampaikan, kita akan dalami lagi. Gimana sih proses pengambilannya? Kan dengan teknologi kita bisa tahu, dengan GPS, dengan AIS, mereka bisa tahu kapan dia masuk ke wilayah mereka, kapan dia berkiring dan yang ngambil. Kebayang nggak kalau dia ngambil malam? Siapa bisa melihat? Nahkoda kapal mengaku pasir curian dari Indonesia untuk dikirim ke Singapura. Aktivitas pengerukan pasir laut ilegal di Kepulauan Riau rugikan negara ratusan miliar. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Victor Gustav Manopo, mengatakan aktivitas ilegal itu dilakukan 2 kapal berbendera asing. Perbuatan itu telah merugikan negara lebih dari 223 miliar rupiah. Jadi kerugian total yang negara kita alami setahun ini, kita rugi 223 miliar rupiah. Kalau ada 10 kapal bisa dikalikan lagi. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Victor Gustav Manopo, dikutip Jumat 11 Oktober 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menghentikan dan memeriksa 2 kapal berbendera Malaysia yang kedapatan sedang melakukan aktivitas pengerukan. Atas perintah Menteri, penyidik langsung melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap 2 kapal itu. Setelah diperiksa, penyidik mendapatkan informasi bahwa 2 kapal itu dinahkodai 2 warga negara Indonesia. Adapun anak buah kapal berasal dari Cina sebanyak 13 orang dan Malaysia 1 orang. Kapal MV YC6 berukuran 8.012 gross tonnage dan MV ZS9 berukuran 8.559 gross tonnage yang merupakan kapal jenis keruk yang berfungsi untuk mengambil pasir yang ada di dalam laut. Kedua kapal tersebut terindikasi melakukan pengerukan di wilayah perairan Indonesia tetapi tidak dilengkapi dokumen resmi.
Kapal-kapal tersebut terindikasi sudah beberapa kali masuk ke wilayah Indonesia. Penyidik masih melakukan pendalaman jumlah pengerukan pasir laut yang dibawa ke Singapura. Pada salah satu kapal yang diperiksa, memuat 10.000 meter kubik pasir laut hasil kerukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sudah menyaksikan berita ini ya, bahwa ada pencurian pasir laut di sekitar Laut Batam yang dilakukan oleh dua kapal yang ukurannya sangat besar, mampu menampung sampai dengan 10.000 meter kubik pasir. Dan kapal ini kedua-duanya memang spesialisasi untuk menyedot pasir di dalam laut. Artinya kapal ini memang dipersiapkan menggunakan teknologi yang memang sudah canggih untuk melakukan hal tersebut. Ini baru dua kapal, sementara grup dari perusahaannya itu memiliki 10 kapal. Coba bayangkan kalau 10 kapal ini dalam sebulan beroperasi bolak-balik ke lautan Indonesia, terutama di dekat Batam. Kenapa di dekat Batam? Karena pembelinya itu adalah negara Singapura. Itu pembelinya negara Singapura. Singapura ini pasirnya buat apa? Apa buat nyuci piring? Ya enggak lah, pasirnya itu untuk membuat pulau-pulau baru atau menambah daratan ya di Singapura. Karena kita tahu sendiri negara Singapura itu kan sebuah pulau kecil dan mereka berusaha untuk mengembangkan pulau tersebut menjadi lebih besar lagi. Caranya adalah dengan menguruk laut dengan pasir. Dan ternyata pasirnya ya, itu berasal dari negara kita. Ini yang bahayanya. Karena apa? Kalau pasir ini dari negara kita dikeruk dengan cara disedot seperti itu tadi, dalam 9 jam mampu menyedot sampai dengan 10.000 meter kubik. Bayangkan. Artinya apa? Kerusakan dasar laut itu sangat besar sekali. Dan lebih parahnya lagi, pemilik kapal ini adalah orang Malaysia atau perusahaan yang ada di Malaysia. Karena tidak sembarangan bendera dikibarkan di dalam sebuah kapal. Karena bendera ini menunjukkan dari negara mana kapal tersebut berada atau pemiliknya. Jadi jelas di sini ya. Kira-kira apa lagi yang belum dicuri oleh Malaysia dari Indonesia? Ikan dicuri, ya, pulau dicuri, seni dicuri, budaya dicuri, sejarah dicuri, bahasa dicuri. Sekarang pasir laut yang dicuri. Ya, ini satu hal yang suatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh suatu negara yang katanya ini adalah negara maju, negara modern, negara kaya di ASEAN, tapi kenapa melakukan pencurian? Dan selalu yang dicuri itu adalah Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia ini magnet buat negara kita, ya, untuk memperkaya negara mereka. Magnet yang luar biasa. Dan memang ini menunjukkan juga bahwa ya dari kalau masalah kelautan ya, mungkin ini patrolinya perlu ditingkatkan lagi untuk melakukan patroli, karena memang sulit ya melakukan patroli di laut, lebih enak di darat ya, dan juga biayanya otomatis lebih mahal dibandingkan melakukan patroli di darat. Belum lagi faktor cuaca yang sangat mempengaruhi kemampuan dari patroli-patroli di lautan. Makanya Indonesia membutuhkan kapal-kapal patroli yang cukup banyak untuk mengawasi semua perbatasan laut di Indonesia. Nah, kita juga tadi diberitakan bahwa 2 warga negara Indonesia pun ya ikut terlibat dalam pencurian ini. Kemudian ada beberapa belas dari warga asing ya, dari Cina, dan yang ketahuan juga adalah 1 warga negara Malaysia. Jadi memang di sini adalah
sumber daya alam kita ini memang diperebutkan oleh negara lain. Jangankan negara dari Eropa ya, negara tetangga kita juga doyan. Nah itulah kenapa kemarin presiden ya itu kok jadi ribut. Gara-gara presiden membuka lagi peluang untuk menjual pasir laut. Itu diributkan, tapi ketika dicuri seperti ini ya, itu nggak ada yang ribut. Nah ini perlu dipertanyakan juga nih ya. Kenapa seperti itu? Dicuri diam-diam aja, ya nggak ada yang ribut, nggak ada nih yang ribut sampai hari ini. Padahal ini kejadiannya adalah pada bulan Oktober 2024. Tapi tidak ada informasi yang menanggapi. Yang biasanya ribut kemarin itu ya, kalau pasir laut dijual oleh presiden ke Singapura. Nah sekarang kalau kondisinya dicuri seperti ini nggak ada komentarnya. Jadi kadang-kadang lucu juga ya. Ya sudahlah. Oke teman-teman. Ini aja videonya, mudah-mudahan ini menjadikan satu pelajaran buat kita semua bahwa kalau kita mau berhasil ya, pakailah jalan-jalan yang halal ya, yang jujur saja. Tidak perlu menggunakan cara-cara seperti ini, karena kita tahu dan paham juga. Mungkin pemilik dari kapal ini jelas-jelas ya, dia tidak bisa atau mungkin tidak beragama sesuai dengan keyakinan kita, sehingga yang namanya mencuri itu adalah satu hal yang biasa baginya. Nah, kenapa nggak dari laut Malaysia aja yang ngambilnya? Toh dekat gitu ya. Ini juga jadi pertanyaan buat Pak Ade. Kenapa ngambilnya dari Indonesia? Ya. Inilah, apakah di Malaysia nggak punya pasir laut? Tapi nanti kita coba cari tahu. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu videonya. Kita nanti lanjut ya di video yang lainnya. Dari Pak Ade cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.